warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku, hari ini saya akan berbagi praktek baik dari pelatihan 7 jurus BK Hebat yang kemarin kami ikuti. Dari OJL yang kami laksanakan, kami mengimplementasikan jurus 1 dan jurus 2. Karena kami pelatihan bersama dengan rekan kami Bu Iva, maka kami Bu Iva berbagi praktek baik untuk jurus 1 dan saya berbagi praktek baik untuk jurus yang kedua. Rekan kami yang kami ajak untuk berbagi praktek baik adalah sementara terbatas, yaitu teman-teman guru BK yang ada di sekolah kami berjumlah 6 orang dan pengurus OSIS, karena kami mengambil sasaran murid-murid yang menjadi pengurus OSIS. Di samping itu juga ada beberapa guru mata pelajaran dan wali kelas. Teman-teman, saya ingin menyampaikan jurus 2 yang kemarin saya implementasikan kepada murid sasaran. Saya mengambil pengurus OSIS Biayan yang saya gunakan sebagai murid sasaran. Nah, kemarin ketika pelatihan yang disampaikan kepada kami, itu tujuan dari pelatihan 7 jurus BK Hebat itu diantaranya adalah guru BK dan guru non BK terampil untuk membimbing langsung kepada siswa, membantu mengelola emosi dan stres akademik. Ini yang perlu dipahami adalah konsep sel, 5 kompetensi sel itu untuk murid. Yang nomor 2 adalah EMC 2 dalam pembelajaran. Itu yang harus dimiliki oleh guru BK maupun guru non BK, yaitu empati, mindfulness, compassion, ada yang saya bagi di jenengan ya, itu, dan critical inquiry. Jadi yang nomor 2 itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru BK maupun guru yang lain. Yang berikutnya yang harus dimiliki guru dari EM2C tadi adalah empati. Ini sebuah kemampuan yang harus dimiliki guru untuk memahami emosi murid sehingga memiliki kepedulian terhadap emosi murid yang dirasakan saat itu ketika kita mengajar. Jadi tidak langsung mengajar begitu saja, tapi bagaimana kondisi emosi murid saat itu harus kita pahami. Ini salah satu contoh bagaimana mengenali emosi dirinya, siswa tersebut mengenali emosi dirinya. Misalkan banyak pilihan emosi, nah maka kita buat peta emosi, misalkan emosi peta, atau mungkin semacam emoticon, atau mungkin kondisi misalkan mendung, hujan dan sebagainya. Dengan cara-cara itu bagaimana dia memiliki tanggung jawab dengan, misalkan kalau jurus 2 itu kelola emosi ya, bagaimana pemahaman diri dia terhadap emosinya yang dirasakan saat itu. Lalu bagaimana dia bisa memanajemen emosinya yang saat itu, misalkan ketika pelajaran emosinya nggak baik-baik aja, bagaimana dia bisa memanajemen emosinya sehingga bisa mengikuti kegiatan saat itu dengan baik. Yang berikutnya, bagaimana dia bertanggung jawab dengan emosi yang dia rasakan. Lalu bagaimana dia punya keterampilan membangun relasi dengan temannya. Nah, misalkan dalam pembelajaran kita menggunakan metode diskusi, metode bermain peran, membuat kelompok, itu membentuk kompetensi relationship skill. Yang berikutnya adalah social awareness. Bagaimana dia memiliki pemahaman terhadap teman-teman, punya rasa empati terhadap temannya, nggak pilih-pilih teman, nggak berkelompok dengan circle-nya saja. Itu 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa yang harus kita tumbuhkan di setiap pembelajaran. Roda pilihan ini berbagai. Dari situlah kita punya tanggung jawab untuk mengarahkan mereka mengambil tindakan pilihan yang sekiranya bisa mengelola emosinya dengan baik. Salah satu yang saya sampaikan kepada murid sasaran adalah mengendalikan diri dengan rumus tanya. T-nya itu terima emosi yang kalian rasakan. Jadi seandainya hari ini sedih, hari ini lagi cemas, ya udah diterima aja. Bagaimana cara menerimanya adalah tarik nafas dalam-dalam, terima, jangan menolak emosi yang sedang kamu rasakan, karena semakin menolak akan terus bisa. Kemarin anak-anak saya ajarkan itu, jadi pejamkan mata, diterima aja emosinya. Justru malah dirasakan, oh ya saya sedang marah, saya sedang bad mood, ini saya sedang kecewa, misalkan diterima. Bisa, nah inilah yang bagian dari 7 jurus BK Hebat yang harus dikenalkan kepada guru mata pelajaran. Ada hal kebekaan yang harus dipahami oleh guru mata pelajaran sebelum
melakukan belajar. Terus ainesis. Saya merasa apa? Namanya emosinya. Misalkan saya merasa kesal saat kamu tidak membawa buku catatan saya yang hari ini harusnya saya pakai. Lalu saya berharap kamu besok lagi bisa mengingat-ingat kalau pinjam itu harusnya lebih punya tanggung jawab untuk mengingatnya. Nah, itu yang deskripsi yang clear. Jadi kuncinya adalah saya merasa saat kamu apa kejadiannya dan saya berharap. Nah, dengan begitu maka dari emosinya tadi memberikan respon positif baik terhadap dirinya maupun terhadap penyebab emosinya. Saya Bu Yeyen, pembina OSIS dari SMK Negeri 1 Ndoko dan guru mata pelajaran matematika. Dari apa yang disampaikan Bu Indra, saya sebelumnya yang awam mengenai kebikaan, ilmu kebikaan. Setelah dijelaskan dan diberi paparan oleh Bu Indra, saya menjadi tahu cara mengelola emosi siswa sebelum pembelajaran dimulai, serta dapat mengarahkan siswa ketika mereka mengalami emosi, berbagai emosi seperti senang, sedih, dan lainnya. Terima kasih Bu Indra atas ilmu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aktariana. Salam Guru BK Indonesia Hebat. Terima kasih kepada Bu Indra yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, jurus 2 dengan materi kelola emosi. Terima kasih untuk pengalaman yang sangat berharga ini. Kita sebagai guru BK sangat atau harus membimbing anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih cerah, dan guru BK harus memiliki EMC 2 supaya anak-anak bisa mengelola emosi dan berkembang dengan optimal meraih cita-citanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Elindianingrum. Saya adalah guru BK SMK Negeri 1 Ndoko. Hari ini saya mendapat materi mengenai 7 jurus guru BK hebat. Saya mendapat materi jurus 2 yaitu mengelola emosi. Dalam materinya itu dibahas mengenai EMC2. Selain itu, di dalamnya itu ada yang namanya ARKA. Ketika kita memulai pembelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai kompetensi ARKA. ARKA itu adalah aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasinya. Jadi ketika kita sebelum memulai pembelajaran, kita harus tahu emosi apa yang dirasakan oleh siswa. Setelah emosi yang dirasakan oleh siswa kita mengetahui, baru kita akan melakukan refleksi. Setelah kita melakukan refleksi, kita akan masuk ke konsep apa yang ingin kita sampaikan kepada siswa, baru yang terakhir pengaplikasiannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta Jadi. Melalui tes IASEC ini, saya mengetahui ke depannya bagaimana keinginan saya atau cita-cita saya menjadi pegawai keuangan. Di pengurus OSIS, kebetulan saya menjadi sekretaris. Di situ saya lebih tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi seperti Word dan Excel. Selain itu, saya juga lebih bisa membuat laporan, proposal, dan data-data lainnya yang dapat menunjang cita-cita saya. Dari materi jurus 2 pengelolaan emosi, saya mendapatkan pengalaman dan saya mampu mengendalikan diri dengan rumus tanya, yaitu terima, amati, nikmati, yakini, aksi.